Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Alfiani dengan NIM 190502052. Di sini saya menjadi pemateri pertama dengan materi perdagangan bebas, tarif dan kuota. Perdagangan bebas atau pasar bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk, barang atau jasa tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah. Tujuan dari pasar bebas ini adalah meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan perekonomian negara, memperluas pasar, menciptakan transfer of teknologi, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Fungsi dari perdagangan bebas ini adalah perdagangan bebas dalam perekonomian negara pada dasarnya adalah untuk bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Ciri-ciri dari pasar bebas adalah adanya penerapan sistem pasar bebas akan terlihat pada bagaimana sumber dan alat produksi bisa bebas dimiliki dan diatur oleh seluruh pihak, baik itu komunitas, perusahaan, hingga individu. Manfaat dari perdagangan bebas adalah manfaat yang kemungkinan akan dirasakan adalah lebih bebasnya setiap orang dalam mempunyai kekayaan dan mengolah sumber dayanya masing-masing, sehingga tingkat kreativitas dari setiap masyarakat akan lebih berkembang lagi. Kekurangan dari pasar bebas ini adalah perlu diperhatikan pula bahwa pasar bebas atau perdagangan bebas mempunyai beberapa kekurangan yang berpotensi mengancam perekonomian suatu negara. Contoh sederhananya adalah perusahaan yang lemah atau kecil akan menjadi semakin tereksploitasi oleh perusahaan yang lebih kuat. Kegiatan monopoli perdagangan pun akan semakin rawan terjadi, yang mana hal tersebut mampu membahayakan pihak perusahaan yang bergerak pada industri yang sama. Yang kedua, tarif perdagangan bebas. Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan presentasi tertentu dari harga barang yang diimpor, akibat dan pengenaan tarif dan bea masuk barang impor adalah harga barang impor naik sehingga produksi dalam negeri menjadi lebih bisa bersaing karena lebih murah. Kemudian karena produksi dalam negeri mampu menyaingi barang impor, maka diharapkan impor barang menjadi turun. Yang ketiga, kuota. Kuota adalah jumlah batas maksimal atau minimal yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mematok jumlah barang ekspor maupun impor. Ada dua macam kuota, yakni kuota impor dan kuota ekspor. Kuota impor adalah batas jumlah barang impor yang diperbolehkan masuk dalam suatu negara. Sedangkan kuota ekspor adalah batas jumlah barang atau komoditas yang diberlakukan oleh negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulia Martini, NIM 190502050. Saya akan melanjutkan materi tentang liberalisme perdagangan. Liberalisme perdagangan merupakan suatu praktik untuk mendorong perdagangan dan jasa secara bebas antar negara. Jadi di sini itu liberalisme ini dilakukan untuk mendorong perdagangan internasional antar negara satu dengan negara yang lain. Hal ini dilakukan melalui penghapusan atau pengurangan pembatasan atau hambatan pada perdagangan barang dan jasa. Hambatan-hambatan perdagangan dapat mencangkup dari segi tarif, yaitu seperti bea masuk dan biaya tambahan. Sedangkan dari segi hambatan non tarif ada aturan perizinan dan kuota. Ada juga proteksionisme, yang dimana proteksionisme ini kebalikan dari liberalisme perdagangan yang sudah saya jelaskan tadi.
dicirikan oleh hambatan ketat dan regulasi pasar. Hasil liberalisme perdagangan dan integrasi yang dihasilkan antar negara dikenal sebagai globalisasi. Pro kontra liberalisme perdagangan. Para ekonom sering memandang liberalisme ini sebagai langkah untuk mempromosikan perdagangan bebas. Namun ini adalah topik kontroversial dan ada saja pro kontranya. Jadi ada pendapat yang mengatakan liberalisme itu dijadikan sebagai langkah untuk mempromosikan perdagangan bebas. Akan tetapi pendapat ini ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yaitu kelemahannya, para pengkritik menyatakan bahwa liberalisme dapat merugikan dan menghilangkan pekerjaan di suatu negara. Alasannya, barang lebih murah akan membanjiri pasar domestik. Perusahaan dalam negeri tidak bisa bersaing dan akan mati. Akibatnya, industri tidak tumbuh, begitu juga dengan penciptaan lapangan kerja. Secara umum, liberalisme perdagangan sering mengarah pada perubahan keseimbangan ekonomi. Jadi, liberalisme ini akan, menurutnya, liberalisme perdagangan ini akan mengubah keseimbangan ekonomi di negara tersebut. Beberapa industri akan tumbuh, beberapa akan menurun. Oleh karena itu, mungkin sering ada pengangguran struktural dari penutupan industri tertentu. Selanjutnya, pengkritik dari pendapat tadi juga berargumen bahwa barang-barang impor dapat memiliki kualitas yang lebih rendah dan kurang aman dibandingkan dengan produk dalam negeri. Alasannya, barang-barang tersebut tidak menjalani pemeriksaan keamanan dan kualitas yang lebih ketat sebagaimana disyaratkan di dalam negeri. Liberalisme perdagangan dapat menimbulkan ancaman bagi negara atau ekonomi berkembang karena mereka dipaksa untuk bersaing di pasar yang sama dengan negara atau ekonomi yang lebih kuat. Tantangan ini dapat menghambat industri lokal yang mapan atau mengakibatkan kegagalan industri yang baru berkembang di sana. Selanjutnya ada kelebihan dari pendapat yang sudah saya bacakan tadi, yaitu para pendukung mengklaim bahwa liberalisme perdagangan pada akhirnya akan menurunkan biaya konsumen, yaitu menaikkan surplus konsumen. Ini juga meningkatkan efisiensi melalui persaingan yang lebih intens. Liberalisme perdagangan mempromosikan perdagangan bebas yang memungkinkan negara-negara untuk berdagang barang tanpa hambatan peraturan dan biaya terkait. Regulasi yang berkurang ini mengurangi biaya. Pada akhirnya penurunan biaya memungkinkan harga konsumen yang lebih murah karena impor dikenakan biaya yang lebih rendah dan persaingan yang cenderung meningkat. Meningkatnya persaingan dari luar negeri sebagai akibat dari liberalisme perdagangan menciptakan insentif untuk efisiensi yang lebih besar dan produksi yang lebih murah oleh perusahaan-perusahaan domestik. Persaingan ini juga dapat memacu suatu negara untuk mengarahkan sumber daya ke industri yang mungkin memiliki keunggulan yang kompetitif. Secara makro, liberalisme perdagangan memungkinkan negara-negara untuk berspesialisasi dalam produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mindy Aprilah dengan NIM 1905020059. Saya akan melanjutkan materi yang B, yaitu liberalisasi perdagangan dan proteksi. Yang saya lanjut adalah tentang proteksi perdagangan. Proteksi perdagangan adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi arus ekspor dan impor barang dan jasa. Proteksi mengambil berbagai bentuk seperti tarif impor, subsidi, kuota, pelabelan, persyaratan keamanan, dan kesehatan produk. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik, misalnya melindungi produsen lokal dari persaingan impor. Alasan proteksi perdagangan. Meski banyak yang menentang, negara-negara di dunia masih mempraktekannya. Motif mereka bervariasi, mulai dari melindungi perekonomian domestik hingga sebagai pembalasan atas praktik serupa di negara lain. Selanjutnya, alasan mengapa sebuah negara memberlakukan proteksi perdagangan itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada
mencegah kompetisi yang tidak adil. Proteksi perdagangan bisa jadi merupakan bentuk pembalasan kepada negara mitra. Produsen di negara mitra mungkin menerapkan praktek anti persaingan seperti dumping. Dumping adalah praktik di mana produsen mereka mengekspor pada harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasar dalam negeri mereka. Yang kedua, menyelamatkan lapangan kerja domestik. Peningkatan impor mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja domestik. Lonjakan impor meningkatkan pasokan di pasar domestik itu menciptakan tekanan terhadap produsen domestik. Yang ketiga, ada menyelamatkan lingkungan dan konsumen. Produk impor mungkin gagal memenuhi persyaratan keamanan produk. Itu mengakibatkan bahaya serius, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan konsumen. Dalam hal ini, proteksi membantu untuk membatasi kerusakan yang ditimbulkan akibat tingginya impor. Yang keempat, melindungi industri yang baru tumbuh. Ini sering kita sebut sebagai argumen industri bayi. Industri bayi adalah industri yang baru tumbuh dan membutuhkan lingkungan yang ramah untuk berkembang. Yang kelima, melindungi industri yang telah matang dan strategis. Proteksi tidak hanya untuk industri baru, tetapi juga yang telah mencapai tahap matang. Mereka strategis karena menyerap banyak sekali tenaga kerja dan memiliki rantai produksi yang panjang. Jenis-jenis proteksi perdagangan. Yang pertama, itu ada tarif impor. Yang kedua, itu ada kuota impor. Yang ketiga, subsidi. Yang keempat, itu ada devaluasi mata uang. Yang kelima, ada lisensi. Selanjutnya, pengekangan ekspor sukarela. Pengekangan ekspor sukarela bekerja secara terbalik dengan kuota impor. Di bawah kuota konvensional, negara pengimpor adalah yang menerbitkan kebijakan. Sebaliknya, di bawah pengekangan ekspor sukarela, negara pengekspor adalah yang mengambil kebijakan-kebijakan. Negara pengekspor bersedia membatasi barang yang keluar dari negara mereka karena sejumlah alasan. Mereka mungkin menghindari pembalasan dari negara mitra. Misalnya, negara mitra menurunkan tarif jika negara pengekspor bersedia memberlakukan pengekangan ekspor sukarela. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang dampak perdagangan internasional Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dua perangkat analisis, yaitu sistem neraca sosial ekonomi dan struktural path analisis. Pada sisi ekspor, hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk kelompok komoditi pertanian, ekspor ke luar negeri mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lebih melalui jalur tenaga kerja. Dari sisi impor, dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat disalurkan melalui dua jalur utama, yakni jalur produksi dan jalur penerimaan pajak. Faktor produksi yang terlibat dalam proses ini terdiri dari pekerja dengan pendapatan menengah yang tinggal di perkotaan dan pengusaha berpendapatan menengah yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. PDB merupakan indikator kesejahteraan perekonomian di suatu negara yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat pendapatan atau income. Maka semakin meningkat ekspor suatu negara, pendapatan masyarakat akan meningkat pula. Namun demikian, di era perekonomian terbuka saat ini, maka pada saat bersamaan pula arus impor juga akan meningkat, di mana dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi, meningkatnya nilai impor akan berdampak terhadap penurunan PDB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatil Ahini Sakuro, NIM 190502088. Di sini saya akan melanjutkan materi perkuliahan hari ini mengenai dampak kebijakan perdagangan tarif terhadap perekonomian. Langsung saja, dampak teoritis penerapan tarif impor. Indonesia termasuk kategori negara besar dalam impor beras, khususnya sejak tahun 1995.
Data dari Bulog 1999 menunjukkan bahwa sejak bulan April 1998 sampai Januari 1999, lembaga ini telah mengimpor beras lebih dari 4,9 juta ton. Sebagai importir negara besar, dampak keseimbangan parsial atau partial equilibrium dan dampak keseimbangan umum atau general equilibrium yang ditimbulkan akan berbeda dengan negara kecil. Ada 4 hal yang akan terjadi bagi Indonesia sebagai dampak dari perubahan keseimbangan parsial, yaitu yang pertama, dampak penerapan tarif terhadap konsumsi atau consumption effect of the tariff, yaitu berkurangnya konsumsi beras domestik akibat penerapan tarif. Besarnya pengurangan ini agak sulit diperhitungkan, mengingat pemerintah juga melakukan penjualan beras murah melalui operasi khusus, sehingga harga yang terjadi di pasar tidak mencerminkan mekanisme yang sebenarnya. Yang kedua, dampak penerapan tarif terhadap produksi atau production effect of the tariff, yaitu peningkatan produksi beras domestik berkat pengenaan tarif. Dalam banyak kasus, peningkatan produksi terjadi tanpa kendali yang dapat menyebabkan kerugian akibat distorsi produksi atau production distortion loss, yang pada gilirannya akan menurunkan harga jual gabah di bawah harga dasar. Masalahnya sekarang, apakah surplus produsen yang terjadi telah dinikmati oleh pemilik sumber daya yang dalam hal ini adalah petani padi. Dengan demikian, di samping pengenaan tarif impor beras, pemerintah juga harus membenahi masalah perdagangan beras di pasar domestik, sehingga berlangsung pembagian yang adil antar pelaku agribisnis beras, utamanya petani produsen. Yang ketiga, dampak penerapan tarif terhadap perdagangan atau trade effect of the tariff, yaitu turunnya impor beras baik yang dilakukan oleh Bulog maupun pihak swasta. Sebagai negara besar, penurunan impor tersebut akan mempengaruhi harga beras di pasar internasional dan terjadinya pengurangan jumlah ekspor dari negara mitra dagang, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan harga di pasar internasional. Dalam jangka pendek, penerapan tarif akan menguntungkan Indonesia berupa membaiknya nilai tukar perdagangan atau term of trade. Namun jangka panjang, kondisi demikian dapat menyebabkan pembalasan dari negara mitra dagang, sehingga memungkinkan terjadinya perang tarif yang akan merugikan kedua negara. Yang keempat, dampak penerapan tarif terhadap penerimaan pemerintah atau revenue effect of the tariff, yaitu pemasukan yang diterima pemerintah dari tarif impor beras. Besarnya penerimaan ini tergantung kepada besar dan jenis tarif yang akan ditetapkan, serta banyaknya beras yang akan diimpor oleh Bulog dan pihak swasta. Dalam kasus ini, membaiknya nilai tukar perdagangan harus lebih besar dari biaya proteksi atau protection cost atau biaya bobot mati atau deadweight loss, sehingga pemerintah memperoleh keuntungan dari penerapan tarif. Dampak keseimbangan umum dari penerapan tarif oleh pemerintah adalah menurunnya volume perdagangan dan meningkatnya nilai tukar perdagangan. Menurunnya volume perdagangan ini secara mikro cenderung menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meskipun di sisi lain meningkatnya nilai tukar perdagangan cenderung menambah kesejahteraan. Dalam konteks ini, meningkat atau menurunnya kesejahteraan ditentukan oleh kekuatan mana yang lebih unggul, yaitu apakah kekuatan positif dari perbaikan nilai tukar perdagangan atau kekuatan negatif yang diakibatkan oleh kemerosotan volume perdagangan. Untuk melihat aspek ini dalam jangka panjang ada 4 asumsi. Yang pertama, usaha tani padi merupakan usaha tani yang bersifat padat modal. Yang kedua, Indonesia merupakan negara yang kaya terhadap sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang ketiga, dalam usaha ini padi hanya diperlukan 2 faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Dan yang keempat, Indonesia memproduksi dan mengekspor barang yang bersifat padat karya ke negara mitra dagang. Dengan asumsi seluruh faktor produksi modal yang tersedia di Indonesia telah terserap, maka penerapan tarif impor beras akan meningkatkan pangsa penerimaan faktor produksi modal dalam pendapatan nasional. Sebaiknya pangsa dari faktor produksi tenaga kerja dalam usaha tani padi akan mengalami penurunan. Dari ulasan tersebut terlihat bahwa dalam jangka panjang penerapan tarif impor beras akan merugikan perekonomian Indonesia karena terjadinya pengorbanan dari pemilik faktor produksi yang relatif melimpah, yaitu tenaga kerja.
Dalam kaitan ini pula, kebijakan penerapan tarif impor beras hendaknya hanya diberlakukan selama 1-2 tahun seiring dengan penataan perdagangan beras yang lebih adil bagi semua pelaku agribisnis yang terlibat di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Nudiana Hilalia akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8. Yang terakhir yaitu ada dampak kebijakan perdagangan non-tarif terhadap perekonomian. Dalam era perdagangan bebas saat ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan pelaku bisnis dalam negeri untuk lebih meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Agar hasil produksi mereka mampu bersaing dengan produk impor, pasalnya Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 250 juta orang lebih, merupakan pasar yang besar yang cukup menarik bagi negara lain untuk memasarkan produknya di dalam negeri ini. Bagaimanapun kondisi perdagangan bebas antar negara sekarang menjadi tren kerjasama di bidang perekonomian. Indonesia tak perlu mengisolasi atau menarik diri, tetapi terjun di dalamnya harus berhati-hati. Artinya pemerintah juga harus tetap tegas dalam memberikan perlindungan terhadap sektor tertentu yang dinilai harus diproteksi. Tanpa perlindungan, maka daya saing industri dalam negeri akan tergerus, bahkan laju investasi bisa menjadi lambat. Karena ini, tengah keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas, neraca perdagangan di domestik tetap harus seimbang. Dalam perdagangan bebas, impor akan menjadi lebih murah karena tarif 0%. Peningkatan impor terutama barang jadi akan membuat industri kita tidak tumbuh sehingga investasi berpotensi tertekan. Untuk itu NTB merupakan opsi yang juga direkomendasikan Kementerian Perindustrian atau Kemenprin guna memproteksi industri dan konsumen. Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan mengarahkan untuk nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, BI berwenang membuat kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter atau seperti uang beredar atau suku bunga.